Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Tindakan Presiden Prabowo Subianto yang melakukan bersih-bersih di Kabinet Indonesia Maju, di kementerian, hingga para politikus rupanya tidak disukai oleh semua pihak. Ya teman-teman, berbagai kasus-kasus korupsi yang rupanya selama bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan dengan mudahnya oleh Presiden Prabowo Subianto bisa diselesaikan. Salah satunya terkait keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus suap dan korupsi Harun Masiku yang membutuhkan waktu hingga 4 tahun lamanya, hingga akhirnya dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, KPK dengan berani menetapkan Sekjen Partai PDIP tersebut, Bapak Hasto Kristianto, sebagai tersangka. Teman-teman, dalam penyampaiannya Pak Prabowo mengatakan bahwa banyak ini pejabat-pejabat, para elit-elit politik yang tidak suka dengan tindakan Pak Prabowo yang terlalu berani, yang bersih-bersih di pemerintahan. Informasi ini teman-teman kita dapat dari Kompas TV di video yang berjudul "Ekspresi Presiden Prabowo Subianto menyinggung koruptor disambut tepuk tangan". Di dalam press release-nya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung para koruptor yang tidak senang pemerintah bersih-bersih. Kita ingin menghadapi tantangan si koruptor-koruptor itu, si maling-maling tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Kita akan digoyang, dibikin isu ini, isu itu, kata Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di perayaan Natal Nasional pada Sabtu 28 Desember 2024 kemarin. Presiden pun sampaikan akan menegakkan hukum di Indonesia. Saya bertekad seluruh jiwa raga saya akan berjuang menjaga seluruh kekayaan Indonesia. Saya katakan ke semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi korupsi, ayo bersatu dengan kita, jelasnya. Lebih lanjut, Presiden pun membahas soal pengampunan untuk koruptor. Ada yang mengatakan bahwa Prabowo ingin memaafkan koruptor. Bagaimana tokoh agama, orang bertobat, kembalikan dong yang kau curi, enak aja udah nyolong kau bertobat, bukan saya maafkan koruptornya, tegasnya. Nah teman-teman, di sini Pak Prabowo menegaskan bahwa Pak Prabowo ingin melakukan pembersihan total di pemerintahan. Jadi tidak hanya di kementeriannya, tidak hanya di TNI Polri, tetapi para elit-elit politik. Salah satunya yang saat ini memang sedang hype, sedang sangat heboh diperbincangkan di kalangan akar rumput hingga elit-elit politik kita adalah terkait keterlibatan Hasto Kristianto dan para petinggi PDIP yang lain dalam berbagai kasus korupsi. Salah satunya ya kasus korupsi dan suap Harun Masiku. Bahkan teman-teman, KPK sendiri menegaskan jika diperlukan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, juga bakal dipanggil. Mungkin ini masih sebagai saksi atau statusnya bisa dinaikkan sebagai tersangka. Nah teman-teman, kita hari ini mau simak dulu ini pernyataan tegas dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan melakukan pembersihan total di pemerintahan. Yuk teman-teman, simak video selengkapnya. Kita akan menghadapi, saya sudah berkali-kali ingatkan, kita akan menghadapi tantangan. Si koruptor-koruptor itu, si maling-maling itu tidak rela melihat ada pemerintah Indonesia yang ingin membenahi diri, ingin membersihkan diri. Dan kita akan digoyang, akan dibikin isu ini, isu itu, ya kan? Ini karena acara Natal, banyak tokoh-tokoh agama. Saya bicaranya harus sopan. Apalagi banyak wartawan di sini. Intinya adalah, percayalah, Yang Maha Kuasa telah memberi kepada kita karunia yang luar biasa. Karena itu, saya sebagai anak bangsa Indonesia, saya yang disumpah di hadapan Yang Maha Kuasa, saya bertekad
dengan seluruh kekuatan yang ada di jiwa dan raga saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Saya katakan kepada semua pihak yang mau membela rakyat, yang mau menegakkan kebenaran, yang mau menegakkan hukum, yang mau menghilangkan manipulasi dan korupsi, ayo bersatu sama kita. Rakyat menuntut pemerintahan yang bersih. Saya ulangi, rakyat menuntut pemerintah yang bersih. Saya dipilih oleh rakyat. Atas nama rakyat Indonesia, saya tegaskan semua aparat pemerintah Indonesia, bersihkan dirimu masing-masing. Ada yang mengatakan Prabowo mau maafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat tapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja. Udah nyolong, aku bertobat. Yang kau curi kau kembalikan. Bukan saya maafkan koruptor, tidak. Saya mau sadarkan mereka yang sudah terlanjur dulu berbuat dosa, ya bertobatlah. Itu kan ajaran agama. Bertobatlah, kasihan rakyat, kembalikan uang itu sebelum kita cari hartamu kemana, kita akan cari itu. Baik, saya kira pesan saya sudah cukup seperti itu. Ya. Ini salah panitia ngundang saya sebetulnya itu. Udah dibikin pidato bagus-bagus. Ya, selamat Natal bagi kita sekalian, bagi saudara-saudara sekalian. Terima kasih Kapolri, terima kasih Panglima TNI, kalian telah bekerja keras. Rakyat berlibur, aparat tidak berlibur menjaga kalian semua itu. Terima kasih. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan lengkap dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan akan melakukan bersih-bersih total di pemerintahan, baik itu di para menteri, kementerian, lembaga, hingga TNI Polri. Tidak cukup di situ, Pak Prabowo juga akan melakukan pembersihan bagi para anggota DPR, MPR, DPD, dan juga elit-elit politik yang terlibat tindakan korupsi ataupun suap. Teman-teman, tentu hal ini tidak akan disukai oleh pihak-pihak yang memang melakukan korupsi, pihak-pihak yang memang terlibat dalam jaringan koruptor, dan saya yakin bakal banyak sekali isu-isu yang dibuat-buat untuk menjatuhkan Presiden Prabowo Subianto, dan bukan tidak aneh nanti kalau misalnya Pak Prabowo sampai akan digulingkan dengan alasan ini, alasan itu. Hal ini juga pernah terjadi ketika Presiden keempat kita Bapak Hari ini juga pernah terjadi ketika Presiden keempat Abdurrahman Wahid ya diisukan ini itu sampai digulingkan oleh wakilnya, dan juga hal ini juga pernah terjadi teman-teman ketika Presiden keempat hal ini juga pernah terjadi ketika Presiden keempat juga digulingkan dengan isu ini, isu itu, isi inilah. Jadi kita berdoa teman-teman, mudah-mudahan Pak Prabowo dijaga, mudah-mudahan Pak Prabowo bisa mengemban tugas ini dengan baik. Mungkin itu teman-teman informasi kita hari ini, terlepas
Apakah nanti Ibu Megawati akan dipanggil oleh KPK? Ini bakal kita update juga, bakal kita upload juga. Karena itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya di Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.